Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pioner semua dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Nah, di informasi kali ini yang saya pengen berikan sangatlah berguna ya untuk kita semua sebagai pioner Pi Network. Dan memang harus kita pahami, dan ini informasi jarang diulas di youtuber kita, dan emang sih tidak pernah terpikirkan di benak kita. Nah, informasi ini sangat penting mengenai open mainnet. Tapi sebelum saya kupas informasinya, sobat semua yang belum subscribe, di subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya. Like, komen, dan apabila ada yang salah, sobat semua bisa komen ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar sobat semua yang suka informasi dari saya bisa mendapatkan selalu notifikasi ya dari video-video terbaru yang saya hadirkan. Oke, langsung saja tanpa muluk-muluk ya, kita langsung ke informasinya. Tapi sediakan kopi, rokoknya biar nyantai gitu ya biar nyantai untuk mendengarkan informasi dari saya ini, dan sangatlah penting. Oke, langsung kita ke informasinya. Di sini mengenai jaringan PI ya. Di sini dikupas pada tahun 2022 kemarin ya. Dan sekarang kan 2023 ya, so pasti koin yang kita tambang itu pasti udah habis lah. Dan pasti open mainnet juga akan mau tidak mau pasti akan mendekat dan akan terbuka ya. Entahkah di bulan 3 ini ya, di Maret nanti akan ada open mainnet. Dan QSI akan tetap berjalan ya walaupun sudah open mainnet. Langsung saja kita kupas dulu mengenai informasi yang kita harus ketahui di sini ya. Saat transisi ke mainnet ya tertutup dimulai perintis itu mulai bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan dengan Pi mereka ya. Satu hal untuk memahami beberapa langkahnya Pi adalah dengan melihat pasokan koin jaringan Pi. Nah, di sini sobat semua yang haruslah kita ketahui karena Pi itu tidak banyak ya. Nah, Desember lalu tim Picor mengumumkan transisi ke mainnet dan merilis bab kertas putih baru yang memberikan perincian tentang pasokan koin Pi. Mari kita ke perincian lebih lanjut dan coba lihat dengan tepat bagaimana Pi didistribusikan. Nah, di sini mekanisme dan pasokan penambangan pra mainnet. Sebelum mainnet ya, jumlah total koin Pi tidak dibatasi memang ya. Tujuan utama tim inti adalah menumbuhkan basis pengguna Pi dan mendistribusikan Pi ke sebanyak mungkin orang di seluruh dunia. Tujuannya juga untuk memberi penghargaan kepada perintis awal dan memastikan Pi menjadi langka karena semakin banyak orang yang bergabung ya. Inilah sebabnya mengapa separuh dari tingkat penambangan dasar diterapkan. Nah, dipahami ya bahwa dari perintis-perintis yang awal itu istilahnya diberikan bonus lah ya. Nah, itu akan dibayar dengan Picor Team nantinya. Jadi harus disiapkan juga koinnya untuk di pajaknya Picor Team kepada perintis juga ada yang harus diberikan. Seperti itu ya sobat semua. Nah, setiap kali jumlah perintis dikalikan ya 10 atau mencapai tonggak ya sejarah yang disignifikan, tingkat penambangan dasar berkurangnya setengahnya. Seperti ini kita lihat ya. Ini ada rekapitulasinya semua yang kita diberikan dari Desember kemarin ya. Dan perlu kita ketahui sekarang kan sudah 2023, jadi pasti berbeda sangat jauh lah ya. Nah, di sini B ya, titik 2 laju penambangan dasar seluruh disimpan. Terus I titik 2 laju penambangan dasar perintis individual ya, individual. Terus fase ini berhasil mengembangkan basis pengguna Pi Network menjadi lebih dari 30 juta perintis. Itu kemarin ya 30 juta. Nah, sekarang pencapaian sudah 50 juta. Informasi tweet dari Picor Team. Anggaplah kita berhitung 40 juta saja lah. Itu udah habis koin yang mau ditambang ya. Oke, lanjut lagi di seluruh dunia
Itu juga mencapai tujuan untuk membuat cryptocurrency dapat diakses oleh banyak orang yang tertinggal dari revolusi kripto. Nah, pasokan mainnet jaringan Pi untuk mendorong penambangan dan juga menyambut perintis baru. Tim Picor memutuskan untuk mempertahankan hadiah minim ya tertentu begitu mainnet tercapai ya. Inilah yang dimaksud kita diberikan pajak dari Picor ya sebagai perintis yang sudah lama. Namun ya mekanisme penambangan akan sedikit berubah berdasarkan ukuran jaringan dan volume transaksi yang diharapkan di masa mendatang. Tim inti menerapkan total pasokan maksimal 100 miliar Pi. Nah ini jadi pasokan cuma 100 miliar sobat semua, tidak bisa ditambah lagi. Dan mau tidak mau open mainnet pasti akan segera terbuka. Jadi jangan, nggak usah, kita santai aja bro, santai ngopi, merokok, kerjakan aktivitas kita setiap harinya ya. Dan ini tetap akan berjalan dan pasti akan open mainnet ya, karena koin cuma 100 miliar Pi. Jadi ini akan habis untuk ditambang. Nah lanjut lagi, selanjutnya di distribusi awal koin Pi yang diumumkan di white paper asli dipertahankan. Jadi ini yang perlu kita pahami ya, 20% dari pasokan sirkulasi adalah untuk tim inti dan 80%-nya untuk komunitas, untuk kita para pioners gitu ya, 80%. Oleh karena itu, suplai maksimal untuk tim core adalah 2 miliar Pi dan 80 miliar Pi untuk komunitas. Nah, di sini dia. Nah, di sini Pi token distribusi ya. Nah, ini core team 20%, terus community 80% dan dibagi lagi dari 80%-nya. Itu ada di sini pembahasannya. Dalam bab-bab baru dari kertas putih, tim inti Pi bersikeras ada fakta bahwa tidak ada alokasi untuk potensi ICO atau penawaran koin awal apapun. Nah itu ya, mereka memperingatkan tentang risiko penipuan ya. Oleh karena itu Anda tidak boleh mempercayai siapapun yang berpura-pura menjalankan kampanye crowdfunding untuk jaringan Pi. Itu ya sobat semua yang perlu kita garis bawahi. Terus dari 80 miliar Pi yang dicadangkan untuk komunitas, selanjutnya dibagi menjadi 65 miliar untuk hadiah penambangan. Wow, ini kan banyak ya, total yang dibagi 65 miliar untuk hadiah penambangan, 5 miliar untuk cadangan kumpulan likuiditas untuk aplikasi Pi dan pengembang ekosistemnya, dan 10 miliar untuk mendukung komunitas dan ekosistem yang nantinya dikelola oleh Pi Foundation. Nah di sini kita lihat gambarnya ya, dari 100 billion ya, 100 miliar turun ke tim inti 20 billion ya, 20 billion terus ke 80 billion untuk komunitas. Nah di sini terbagi di 80 menjadi 10 langsung ke foundation ya, Pi Foundation. Terus 5 billion-nya ini likuiditas ya, full reserve ya. Terus di sini 65 billion ini maksimum mining reward ya, yang ditambang 65 ya, paham ya. Terus 20 billion nah ini ya, ini untuk pro mainnet ya, mainnet mining reward. Nah jadi untuk hadiah kepada referral gitu ya, kepada perintis semua. Terus ini 40 billion mainnet mining reward. Jadi itu semua yang perlu kita ketahui ya sobat semua, yang harus kita pahami ya, dan kita harus pahami hal ini semua, jadi biar kita tidak jadi bebek dungu begitu pastinya ya. Ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa sudah ada sekitar 30 miliar Pi yang ditambang pada fase pra mainnet. Jadi ini di pra mainnet di sini ya. Ini 20 billion ya, 20 billion di sini untuk pra mainnetnya. Nah, di sini ada sekitar 30 miliar Pi yang ditambang fase pra mainnet.
dengan membuang antara sepertiga hingga seperdua dari total ini dengan akun palsu. Dan pengguna tidak aktif, yang pengguna tidak aktif maksudnya ya. Jadi membuang antara sepertiga hingga seperduanya ya dari total ini dengan akun palsu, dan pengguna tidak aktif ini yang tidak aktifnya maksudnya ya. Nah sekarang kan mencapai sekitar 50 miliar ya, atau 50 juta sekarang ya perintis yang ada, dan kita hitung rendahnya ya, hitung rendah sekitar 40 juta lah ya, hitung di bawahnya saja. Nah kalau kita kalikan itu sobat semua, jadi antara 40 perintis, yang 40 juta perintis sorry, itu mempunyai koin kan berbeda-beda, ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang 5000 koin Pi-nya yang ditambangnya ya, ada malah justru 5 baru 5 koin. Kita hitung rata-rata lah 1000 per pioner ya, semua 1000 koin per pioner. Coba kita kalikan dari 40 juta pioners, kita kali ya 1000 ya, 1000 koin itu sudah mencapai 40 miliar koin ya sobat semua. Itu mencapai 40 miliar koin yang sudah habis ditambang. Jadi itu hitungan rendah ya. Jadi dari 40 juta pioners, jadi punya koin masing-masing itu 1000 koin ya, kita kalikan saja, itu kan sudah 40 miliar koin yang sudah keluar. Nah seperti itu yang memang sih tidak pernah terpikirkan di benak kita ya. Dan ini pasti akan habis. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nilai Pi di mainnet tertutup setelah semua orang melewati KEC ya. Di sini sampai mana tadi ya? Nah, terus di sini tim inti memperkirakan jumlah total 10-20 nilai 10-20 miliar Pi di mainnet tertutup setelah semua orang melewati KYC ya. Setelah melewati KYC. Mekanisme penambangan baru mainnet ya di sini. Sekarang ada jumlah maksimum Pi yang dapat diperoleh melalui hadiah penambangan. Mari kita lihat bagaimana mekanisme penambangan diperbaharui. Tingkat penambangan dasar akan menurun pada frekuensi yang jauh lebih tinggi ya, kira-kira setiap bulannya. Jadi ini kan dari tahun kemarin, dari bulan 10, 11, 12, 1 sekarang ya, itu kan semakin tingkat penambangannya jauh semakin turun ya. Nah, karena disitulah kita logikanya koin ini akan semakin berkurang, akan habis. Jadi kita harus berpikir misalnya cerdas lah ya dalam hal ini bahwa koin Pi akan habis. Dan kalau koin Pi habis, apa yang terjadi ya? Pasti open mainnet lah, seperti itu sobat semua ya. Oleh tim inti di sini ya, dimana tadi ya, minimum pada frekuensi yang jauh lebih tinggi kira-kira setiap bulan, tetapi pada tingkat yang ditentukan oleh tim inti sekitar 3% untuk saat ini, dan yang mungkin akan berkembang. Nah sekarang semakin berkembang lagi, semakin menurun lagi ya tingkat penambangannya. Nah lebih tepatnya tim inti akan menetapkan batasan suplai tahunan berdasarkan formula penurunan, dan batasan suplai ini akan diperbaharui setiap bulan, setiap tahunnya. Penurunan tingkat penambangan akan disesuaikan dengan batas ini. Selama fase ini, para perintis akan diberi hadiah dengan Pi untuk menambang, tetapi juga dengan berkontribusi pada keamanan, stabilitas, dan pengembangan jaringan dengan menggunakan aplikasi, menjalankan node, atau mengunci Pi. Memang sebelum bertransisi ke mainnet, setiap perintis diminta untuk memutuskan sebagian dari Pi yang ingin mereka kunci, dan untuk jangka waktu tertentu. Ini dibuat untuk memastikan stabilitas yang lebih baik untuk koin Pi. Jadi kalau diberikan semua koinnya, waduh, tidak terputar ekosistemnya, ekonominya tidak akan terputar di jaringan Pi ini. Makanya ada nilai penguncian, ada seperti penguncian koin. Jadi tidak semua kita bisa pergunakan supaya stabilitasnya tetap
berjalan. Seperti itu ya sobat semua yang perlu kita pahami di sini ya. Kenapa ada penguncian ya, karena seperti itu kita bisa menstabilitaskan koin ini berjalan terus sepanjang masa, seperti itu maksudnya, dan mengurangi suplai koin yang beredar di mainnet tertutup. Jadi jangan sampai suplainya begitu banyak akhirnya ya nggak tahu ya. Diperlukan tingkat penguncian rata-rata adalah ada yang 80% ya, ada yang 90, ada yang 50% ya, beragam macam lah ya pengunciannya, ada tingkat-tingkat kayaknya. Banyak perintis lupa menyetel tingkat penguncian mereka dan standarnya adalah 90%. Jadi 90% itu sangat ya sedikit lah yang masuk ke mainnet kita ya. Koin kita yang diimigrasikan ketika open mainnet, ketika sudah KYC gitu. Ketika sudah KYC itu kan koin kita sudah dikirim ya. Dari berapa penguncian kita 90%, jadi dari 100 koin P kita ya paling yang masuk, kalau penguncian 90% yang masuk cuman ya berkisar sekitar ya 10 koin P ya, kira-kira seperti itu ya, yang masuk diimigrasikan ke mainnet ya ketika kita sudah berhasil KYC. Dan kami tidak memiliki data untuk durasi rata-rata penguncian ini ya, jadi sobat semua yang belum melakukan penguncian ya harus, ini diharuskan memang ya, untuk kita mengunci kita ingin berapa persen. Setelah semua orang melewati KYC, kami dapat memperkirakan jumlah total 10-20 miliar P yang ditransfer ke mainnet. Nah, jadi di sini ketika kita sudah melakukan KYC dan kita sudah melakukan penguncian, jadi tim P-Core sudah bisa memprediksi berapa koin P yang harus ditransfer ke mainnet kepada semua perintis pioner yang ada di dunia ini gitu, sudah bisa diperkirakan. Jadi memang sih semua tugas kita untuk penguncian. Jadi tim P-Core bisa mengetahui berapa yang harus dikeluarkan koinnya yang ditransfer ke mainnet ya seluruh pengguna P network. Dan dengan tingkat penguncian rata-rata 80% ini memberi kami total pasokan yang beredar sekitar 2-4 miliar P ya. Itu di tahun kemarin. Beda lagi di ya sekarang ini mungkin semakin meningkat ya. Jumlah ini akan mulai meningkat di masa mendatang karena hadiah penambangan baru ditransfer ke mainnet dan kunci Pi mulai terbuka. Nah, seperti itu penjelasannya ya sobat semua yang perlu kita pahami. Agar kita mengerti, jangan kita selalu bertanya-tanya kapan open mainnet nih. Gitu ya. Jadi kita harus cerdas lah. Jadi mau tidak mau pasti akan open mainnet karena koinnya kan akan habis, dan semakin besar pembayaran yang dilakukan tim P-Core kepada perintis-perintis yang sudah lama untuk ya seperti bonus rewardnya setiap pengundangannya, referralnya ya itu kan dibayar semua ya, seperti itu. Jadi memang sih harus kita perhatikan di sini semua biar kita paham. Jadi kita berdoa saja semoga di bulan 3 Maret nanti akan terjadi open mainnet, seperti itu ya sobat semua. Oke deh ya. Nah, demikian informasi dari saya yang perlu kita pahami, dan semoga video ini bermanfaat untuk sobat semuanya. Dan jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya bila informasi-informasi dari saya bermanfaat untuk sobat semuanya. Oke, sampai ketemu di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.